awalnya nggak kerudungan, lalu jadi kerudungan. Biasanya pasti ada tuh mulut-mulut orang, Bu Aji ya kira-kira begitu. Nah kalau misalnya kita merasa gini aja susah gitu misalnya, gini aja diomongin Bu Haji dan seterusnya. Lantas kita nggak jadi berbuat baik. Berarti kita harus mikir, jangan-jangan kita berbuat baik itu gara-gara manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya yang layak kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya senantiasa kita memurnikan ibadah-ibadah kita, meskipun ini adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Kadang-kadang ketika kita beribadah kepada Allah, terselip banyak sekali hal-hal yang tidak pantas yang kita tujukan kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan riya. Riya itu adalah apa? Riya itu adalah ketika kita mengharapkan segala sesuatu selain kepada Allah. Itu adalah riya. Maka saat kita sholat misalnya, ketika kita sholat kita pengen dilihat oleh manusia, itu adalah riya. Ketika kita sedekah, kita berharap pengen dilihat oleh manusia, itu juga adalah riya. Tapi kadang-kadang riya ini tersembunyi dan sulit sekali untuk kita sulit sekali untuk kita hilangkan dari dalam diri kita. Makanya kita senantiasa mencoba untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah dengan memaknai kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain daripada Allah. Maka tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat, tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat kecuali adalah Allah. Maka kita berlatih terus-menerus agar ibadah-ibadah kita itu kita jauh daripada riya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita itu riya? Orang-orang riya itu berdasarkan pembahasan para ulama itu ada beberapa indikasi, ada beberapa ciri-ciri. Misalnya orang-orang riya itu ketika dia lagi ramai, ibadahnya nambah, ibadahnya banyak. Ketika dia lagi sendirian, ibadahnya enggak sebanyak ketika dia lagi ramai. Itu adalah orang-orang tandanya riya. Yang kedua adalah tanda-tanda riya atau orang yang mensekutukan Allah adalah ketika dia dipuji, dia lanjut ibadah. Tapi kalau ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, atau ketika dia mendapatkan ujian, maka dia mengurangi ibadahnya. Itu adalah tanda-tanda orang yang riya. Makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang kayak tadi. Itulah kenapa kalau misalnya bagi laki-laki misalnya, kita sholat di masjid, habis kita sholat di masjid, kita dilatih untuk sholat sunnah itu di rumah. Kenapa sholat sunnah bagi laki-laki di rumah? Ya salah satunya melatih supaya kita tuh nggak riya. Makanya kan kadang-kadang ada orang bilang, ya Ustadz tapi saya tuh kalau sholat wajib, enaknya itu sholat sunnahnya di masjid. Ya nggak apa-apa sholat sunnah di masjid. Hanya saja kan kalau kita sudah balik cenderungkan malas. Kenapa? Karena orang itu biasanya di rumah itu malas. Makanya latihannya wajibnya di masjid, sunnahnya di rumah. Walaupun nggak apa-apa juga sih kalau seandainya dia memang sunnahnya mau di masjid, ya nggak apa-apa. Tapi ya latihannya kayak tadi. Misalnya apalagi latihannya sedekahnya diem-diem, itu latihannya. Karena biasanya orang ketika nggak ada orang tuh nggak sesemangat kalau ada orang. Makanya sholat tahajud itu susah. Kenapa sholat tahajud itu susah? Karena kita sendirian, gak ada yang lihat. Kadang-kadang pun suami pun gak lihat. Kadang-kadang anak pun gak lihat. Kenapa? Karena kita melatih ibadah itu hanya kepada Allah. Nanti kalau kita sudah latihan, seringkali kita ibadahnya itu sendiri, itu akan lebih mudah ketika kita beribadah ramai-ramai. Yang kedua, ciri khas orang riya itu kalau dia dimaki, kalau dia diuji, maka dia mengurangi ibadahnya. Maka kalau seandainya kita sudah berada pada satu kebaikan, sering-sering datang ke masjid untuk kajian, sering-sering ibadah dan seterusnya. Biasanya kalau kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, ada tuh orang-orang pasti ngomong. Ada tuh orang-orang pasti akan, ya misalnya contoh ya, yang awalnya nggak kerudungan, lalu jadi kerudungan. Biasanya pasti ada tuh mulut-mulut orang, Bu Aji ya kira-kira begitu. Nah kalau misalnya kita merasa, gini aja susah gitu misalnya, gini aja diomongin Bu Haji dan seterusnya. Lantas kita nggak jadi berbuat baik. Berarti kita harus mikir, jangan-jangan kita berbuat baik itu gara-gara manusia. Kita sudah susah-susah misalnya datang ke pengajian, kita sudah susah-susah ngeluangin waktu dan seterusnya. Tiba-tiba kita ada masalah sama suami kita. Terus suami kita bilang, untuk apa lu pengajian kalau mulut lu masih kayak gitu? Ya udah kita bilang, ya udah nggak usah sekalian, nggak usah pengajian. Hati-hati, berarti pengajiannya bukan karena Allah, tapi gara-gara manusia.
Ciri-ciri orang melakukan sesuatu bukan karena Allah adalah dia bisa dihentikan juga bukan karena Allah. Karena omongan manusia dia berhenti, karena kesal sama manusia dia berhenti, karena nggak suka sama manusia dia berhenti. Misal, pernah nggak dengar beberapa orang yang bilang begini, gua tuh nggak mau ikut pengajian. Kenapa? Pengajian tuh ya memang bagus, tapi orang-orangnya nyebelin. Berarti dia nggak ikut pengajian gara-gara orang atau gara-gara Allah? Gara-gara orang. Berarti ini yang dimaksud dengan memurnikan ibadah. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu itu karena manusia ataupun bukan karena Allah. Kita tuh harus semuanya karena Allah. Kadang-kadang dalam perkara-perkara sederhana, misal suami lagi marahan sama istrinya. Ketika dia lagi marahan sama istrinya, dia diem bahkan dia judes, bertindak lebih keras. Kenapa? Karena dia kesel, biar istriku ngerasain. Atau sebaliknya, seorang laki-laki lagi kemudian ibu-ibu marah sama suaminya. Karena itu ibu nggak mau masak. Ibu nggak mau melakukan sesuatu yang terbaik biar dia ngerasain nggak enak kalau seandainya dijahatin misalnya. Berarti itu melakukannya karena Allah atau karena manusia? Karena manusia. Berarti suami yang hebat itu adalah suami yang nggak terpengaruh istrinya. Mau istrinya judes, mau istrinya jahat, mau istrinya baik, ya dia tetap baik aja. Lah kenapa? Karena dia baik itu karena Allah bukan karena istrinya. Kalau misalnya ada suami yang bilang, coba kalau kamu baik, aku pasti lebih baik sama kamu. Itu berarti dia melakukan sesuatu karena Allah atau karena manusia? Sama. Yang seorang istri juga sama. Kadang-kadang kita tuh sering diuji. Makanya ini perkara sulit. Ikhlas itu perkara yang setiap kali kita ucapkan. Tapi kadang-kadang membuat ikhlas itu adalah sesuatu yang lain. Mungkin ini adalah pembelajaran yang sampai mati pun kita nggak akan pernah menguasai. Tapi setidaknya kita coba untuk bisa menguasainya. Kita coba untuk berlatih terus-menerus supaya kita bisa ikhlas. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah mengajarkan kepada kita bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang menjadi bekal terbaik untuk orang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disandarkan pada siapapun dalam berbuat sesuatu. Ada orang yang baik sama beliau, beliau lakukan kebaikan sama dia. Adapun orang-orang yang melakukan kejahatan sama beliau, urusan pribadi, itu pun beliau tetap baik sama orang tadi. Beliau nggak pernah melakukan sesuatu itu karena manusia. Dan beliau contohkan kepada kita. Maka beliau itu melakukan semuanya gara-gara Allah. Karena pengen mendapatkan ridho Allah. Maka itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bersama dengan beliau kelak nanti di yaumil qiyamah. Baik ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih di dalam satu halaman Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 38. Itu di sebelah kiri, gitu kan ya, satu halaman itu yang kita bahas. Kok usah tahu, kan ada contekannya. Sebelah kiri. Dan kita sudah sampai pada wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kita lagi bahas apa sih? Kita lagi bahas tentang pentingnya peraturan pada orang. Kita lagi bahas pentingnya syariat, pentingnya aturan pada orang. Maka kita mengambil contoh tentang Nabi Adam. Kenapa kita mengambil contoh daripada Nabi Adam? Karena aturan itu nggak ada sebelum adanya Nabi Adam pada manusia. Karena Adam adalah manusia yang pertama. Kita sudah tahu, kemarin kita sudah sedikit review bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Adam diciptakan dari tanah, dibentuk, kemudian sebelum beliau dikasih ruh oleh Allah, Allah menunjukkan pada para malaikat. Sekaligus yang sering nongkrong bersama para malaikat, siapa namanya? Iblis. Iblis ini adalah Iblis ini adalah golongan jin yang dia sangat taat beribadah kepada Allah. Maka julukan iblis itu adalah abid, adalah hamba Allah yang paling top. Kenapa? Karena iblis ini tidak pernah gagal ketika dia disuruh beribadah kepada Allah. Sampai akhirnya dia melihat manusia ketika Allah katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku ingin menjadikan manusia sebagai pengganti daripada iblis. Di situ dia baru mulai bertanya-tanya.
Makanya kalau kita lihat dosa yang dilakukan oleh iblis adalah dia meremehkan manusia. Nanti kita akan bahas aba wastakbar yang nanti akan ada di dalam ayat yang selanjutnya. Dan ketika iblis ngelihat manusia, dia mulai bertanya-tanya, kenapa orang ini yang dijadikan sebagai pengganti saya? Padahal belum tentu dia bisa ngurusin bumi sebaik saya. Belum tentu dia bisa beribadah sebagus saya. Tapi Allah katakan, tenang, saya tahu apa yang saya lakukan. Apa yang kemudian Allah sampaikan? Allah kasih tahu kepada malaikat dan iblis bahwasanya manusia punya satu karunia yang lebih tinggi daripada malaikat. Apa yang kita pelajarin kemarin? Akal. Manusia punya kemampuan untuk belajar, menyebutkan nama benda-benda. Karena itulah dia memiliki kualifikasi untuk mengurusi bumi yang lebih bagus daripada para malaikat.